Shalom, apa kabar teman-teman? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi di channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Sederhana bukan asal-asalan, tapi tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan relevan karena firman Tuhan selalu tepat buat situasi kita hari ini. Dan sekarang saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang satu tokoh lagi, yaitu Samgar. Ya, saya beri judul tongkat yang mengalahkan 600 orang Filistin. Nah, kita mau melihat terlebih dahulu situasi di zaman hakim-hakim, karena Samgar itu adalah salah satu hakim di kitab hakim-hakim. Nah, teman-teman, hakim itu dalam pengertian di kitab hakim-hakim itu bukan hakim yang memegang palu pengadilan, tetapi memegang alat, tongkat, atau senjata untuk mengusir penjajah, mengusir orang-orang yang menindas bangsa Israel. Dan perlu dipahami juga oleh teman-teman bahwa Israel di masa hakim-hakim ini, kepemimpinan itu bukan kepemimpinan nasional. Karena setelah Yosua meninggal di kitab hakim-hakim, pada waktu bangsa Israel sudah menempati tanah Kanaan, itu sudah dibagi, ya. Tanah Kanaan sudah dibagi-bagi per suku begitu. Sehingga bangsa Israel dengan suku-suku itu menempati wilayah masing-masing. Dan di masa itulah bangsa Israel mengalami yang namanya penindasan atau penjajahan dari negara-negara atau bangsa-bangsa tetangga begitu. Dan itu tidak ada pemimpin nasional. Makanya pemimpinnya adalah dalam kitab hakim-hakim itu pemimpin-pemimpin daerah, wilayah begitu. Ya, sehingga ada banyak ini, kalau teman-teman bisa lihat pemimpinnya ini banyak kemudian, ya, misalkan Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, ya, Yefta, Simpson, dan seterusnya begitu. Itu pemimpin daerah, pemimpin wilayah. Saat wilayahnya dijajah, ya, ditindas oleh bangsa lain, Tuhan membangkitkan pemimpin lokal, istilahnya begitu. Dan itu berulang-ulang kali terjadi. Dan ceritanya kalau kita membaca kitab hakim-hakim, itu ceritanya polanya sama, teman-teman. Berulang kali orang Israel seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi kalau orang-orang Israel di tanahnya masing-masing, ya, di wilayah masing-masing, ketika mereka damai, aman, begitu ya, sentosa, menikmati katakanlah berkat Tuhan begitu ya, damai, mereka justru apa? Berdosa, meninggalkan Tuhan. Tidak seperti yang dipesankan oleh Yosua untuk tetap berpaut kepada Tuhan dan taat kepada Taurat Tuhan. Mereka menyembah berhala orang-orang Kanaan, dewa-dewa orang Kanaan dan sekitarnya. Mereka berdosa. Nah, ketika bangsa Israel berdosa seperti ini, mereka kemudian ditindas. Ya, contohnya oleh Moab, oleh Filistin, dan oleh bangsa-bangsa tetangga. Ditindas begini. Nah, waktu bangsa Israel ditindas, mereka berteriak, ya, berdoa, bertobat, minta pertolongan Tuhan. Ya, dan kita bersyukur, ya, karena memang Tuhan itu Maha Kasih. Ketika orang Israel berteriak, bertobat, Tuhan selalu menolong. Dengan menolong, membangkitkan pemimpin lokal. Dibebaskan dari Filistin, dari Moab, oleh bangsa-bangsa lain begitu. Dan mereka kemudian mengalami kedamaian kembali. Jadi siklusnya seperti ini, ya, seperti obat nyamuk seperti ini, spiral melingkar terus. Damai, berdosa, ditindas, bertobat lagi,
membebaskan, Tuhan membangkitkan pemimpin, kemudian damai. Jadi muter begitu di seluruh cerita kita Hakim-Hakim, ceritanya sama. Nah, kita melihat sekarang teman-teman Samgar. Samgar itu siapa? Jadi ini menarik. Jadi kalau teman-teman mengikuti video-video saya dari belakangan ini, ya saya selalu melihat satu tokoh yang justru kurang populer kira-kira di Alkitab. Dan salah satunya adalah Samgar ini. Samgar kalau teman-teman baca itu di pasal 3 ayat 31. Kalau teks bahasa Indonesia sehari-hari itu bunyinya seperti ini. Pemimpin yang berikut ialah Samgar, anak-anak. Ia pun berjuang dan membebaskan orang Israel dengan tongkat penggiring lembu. Ia membunuh 600 orang Filistin. Ya, jadi kalau cerita di atasnya itu cerita tentang Ehud, ya, yang mengalahkan orang-orang Moab yang menindas wilayahnya Ehud. Nah, kemudian, ini hanya muncul ya satu ayat di sini, misalkan ya di ayat 31 setelah ceritanya Ehud ya, misalkan ini ya, pemimpin yang berikut. Jadi yang berikut itu kalau kita lihat sambungan ceritanya, di atasnya Ehud, setelah Ehud itu Samgar ini, anak-anak. Tapi bukan berarti wilayah yang sama, tapi wilayah yang lain. Kalau Ehud tadi wilayahnya dijajah, ditindas oleh orang Moab. Tapi ini ya Samgar itu membebaskan wilayahnya dari penindasan orang Filistin. Jadi jelas wilayah yang lain, teman-teman. Ya, dan ini menarik ya. Jadi Samgar itu memang salah satu ya orang yang dipilih Tuhan dan untuk membebaskan wilayah. Dan yang menarik buat saya, yang ingin saya bagikan adalah cerita Samgar itu selain di pasal 3 ayat 31 ya, itu dia kemudian dimunculkan ya di pasal 5 ayat 6 yang itu dalam nyanyian Deborah ya. Jadi Samgar di dalam Alkitab hanya disebutkan di 2 ayat ini ya, di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 dan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6. Hanya 2 ayat ini. Bayangkan, dibanding katakanlah kita Hakim-Hakim saja, cerita yang pendek ini ya hanya Samgar. Yang lain panjang, Simson panjang, Yefta dan segala macam. Ya, tapi ini yang menarik, teman-teman ya. Jadi Samgar itu tokoh yang kurang populer, tapi bukan berarti tidak penting. Ya, kalau tidak penting nggak mungkin ditulis dalam Alkitab. Makanya meskipun hanya di 2 ayat, tapi saya yakin Tuhan punya maksud ya. Penulis Alkitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu punya maksud. Mengapa Samgar harus dimasukkan dalam cerita dalam Alkitab? Meskipun hanya di 2 ayat saja. Ya. Ini menarik sekali dan hanya di kitab Hakim-Hakim ya, 2 ayat dan hanya di kitab Hakim-Hakim. Tidak disebutkan di kitab-kitab yang lain. Ya, itu Samgar. Ya, arti nama Samgar itu pedang ya, seperti ya mungkin alat yang dia gunakan untuk mengalahkan orang-orang Filistin itu ya. Meskipun kalau di ayatnya jelas berbunyi bahwa itu penghalau lembu begitu ya untuk membajak ya. Nah, kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Samgar, yaitu tadi mengusir penjajah, mengusir orang-orang Filistin yang menindas bangsanya. Ya. Dan ceritanya memang hanya itu ya teman-teman, jadi pendek sekali. Ini tadi yang saya sudah sebutkan bahwa di pasal 3 ayat 30 itu yang mengalahkan Ehud ya, hakimnya adalah Ehud, dan setelah itu ya dijelaskan 80 tahun lamanya itu di wilayahnya Ehud ya. Kemudian ini tadi ayat 31 ya, jadi itu wilayah yang lain. Kira-kira kalau di tafsiran itu dijelaskan di sebelah barat daya. Jadi pendeknya itu
di wilayah yang lain, teman-teman. Jadi ini ya, jadi Samgar menyelamatkan orang Israel, khususnya di wilayahnya sendiri, ya itu yang diceritakan oleh Deborah. Ya, jadi ini Deborah dia bilang bahwa di zamannya Samgar ya bin Anat, dalam zaman Yael ya kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang kita bisa pelajari dari cerita yang pendek, singkat, ya hanya 2 ayat dalam Alkitab. Apa yang kita bisa pelajari, teman-teman? Yang pertama, ya Samgar oleh karena kehendak Tuhan, seorang pembajak menjadi hakim yang menyelamatkan umatnya, umat Tuhan. Ya, jadi seorang pembajak, ya, petani, ya, menjadi pemimpin yang menyelamatkan umat Israel, mengalahkan 600 orang Filistin. Jadi yang kita bisa pelajari, teman-teman, Tuhan itu ya, memakai orang dengan latar belakang apapun, dari keturunan siapapun, pendidikannya seperti apa, dan mungkin pekerjaannya sangat rendah atau tidak dianggap. Namun bagi Tuhan menjadi sangat penting, berguna bagi kemuliaan Tuhan, bagi jemaatnya. Jadi tadi yang saya sebutkan, tidak ada cerita yang tidak penting ya dalam hidup seseorang. Termasuk Samgar yang hanya ditulis 2 ayat, bukan berarti tidak penting. Tuhan serius memanggil Samgar di dunia kerjanya sebagai pembajak. Tuhan panggil untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan komunitasnya dari penindasan orang Filistin. Jadi Tuhan memakai siapapun, termasuk kalau orang itu tidak bersedia. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan pasti panggil, apapun latar belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Samgar ya, yang memakai penghalau lembu untuk mengalahkan musuh, mengalahkan lawan, kita bisa lihat ya, Tuhan tidak mempersoalkan seberapa lemah senjatanya. Apakah pedang, apakah penghalau lembu, ya. Saat Allah berkenan, maka tongkat penghalau lembu pun mampu mengalahkan lawan 600 orang Filistin. Luar biasa ya. Jadi Tuhan dapat memakai apapun yang kita miliki. Kemampuan kita, karunia kita, talenta kita, pekerjaan kita, sangat-sangat mungkin ya dapat untuk memuliakan Tuhan, dapat membangun tubuh Kristus sehingga Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Maka teman-teman jangan merasa bahwa Tuhan menetapkan kita ya itu nggak penting di pekerjaan apa, di mana, itu bukan tidak penting. Pasti Tuhan punya maksud, punya tujuan menetapkan teman-teman, menetapkan kita untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Jadi jangan tolak dan jangan minder, jangan protes ya, dan mintalah Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Dia untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita meneladani Samgar. Dia hanya ditulis dalam 2 ayat di kitab Hakim-Hakim. Seperti kurang penting begitu. Tapi saya percaya di Alkitab tidak ada cerita yang tidak penting. Meskipun hanya 2 ayat, meskipun hanya sisipan cerita itu. Tapi pasti Tuhan punya maksud. Mengapa perlu menampilkan cerita Samgar dalam kitab Hakim-Hakim. Dan saya juga percaya kepada Tuhan kita dalam hidup kita sekarang. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, latar belakang kita, Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tidak ada pekerjaan yang tidak penting buat Tuhan. Jika Tuhan menempatkan kita, pasti Tuhan punya tujuan di situ. Dan Tuhan pasti punya tugas khusus, yaitu melayani Dia.
menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita semua penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dengan kemampuan kita. Dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan alat yang sesederhana mungkin. Pasti itu dapat memuliakan Tuhan. Selamat melayani di tempat bekerja kita masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.